Bapak Ibu guru dari Kabupaten Demak, ketemu lagi dengan saya ya, Bapak Ibu. Ketemu saya, mungkin ada yang baru hari ini hadir. Saya mau kenalan lagi dulu. Perkenalkan, nama saya Stella Ginari, Bapak Ibu. Saya hari ini masih sama dengan hari pertama dan kedua. Saya hari ini bertugas juga sebagai instruktur. Nah, untuk pelatihan hari ini, seperti yang mungkin kemarin saya juga sudah sempat ceritakan ya, Bapak Ibu, saat pelatihan hari kedua. Jadi hari ini pelatihan kita agak sedikit lebih lama dan agak sedikit lebih sulit. Seperti itu. Jadi, supaya kita tidak berlama-lama memulai, saya mau ajak Bapak dan Ibu guru untuk langsung saja mengakses ruang kelas lewat website yang sudah dibagikan oleh Kak Rido di kolom chat. Begitu. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu guru menyiapkan, saya juga akan membuka atau saya akan langsung sharing layar juga di sini, Bapak Ibu, supaya kita bisa bersama-sama mulai praktiknya. Begitu. Oke. Nah, ini dia. Semoga sudah terlihat ya, Bapak Ibu, untuk layar saya di sini. Saya sudah membuka websitenya Ruang Kelas. Mungkin Bapak dan Ibu guru juga bisa langsung saja dibuka ruang kelasnya, websitenya yang sudah di-share oleh Kak Rido di kolom chat. Kemudian setelah mengakses, Bapak Ibu bisa langsung masuk. Nah, jadi ketika diklik linknya, diklik lagi masuk. Kemudian setelah masuk, jangan lupa untuk memasukkan email serta password yang sudah didaftarkan kemarin saat hari pertama ya, Bapak Ibu ya. Ini pasti sudah Bapak Ibu guru di sini sudah tidak asing karena ini kita sudah hari kedua. Jadi pasti sudah tidak ada masalah lagi saat masuk ke dalam situsnya ruang kelas begitu. Nah, saya akan langsung masuk saja nih Bapak Ibu supaya kita bisa langsung mulai ya. Oke. Nah, ini saya sudah masuk, kemudian di sini saya diminta untuk memilih peran. Saya pilih yang masuk sebagai guru. Nah, oke. Kemudian setelah saya memilih peran sebagai guru, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam ruang kelas saya. Saya di sini memiliki 3 kelas, Bapak Ibu. Ada 4, satu lagi nih, ada 4 kelas. Nah, Bapak Ibu guru juga misalnya sudah memiliki lebih dari 1 kelas, yang akan kita gunakan untuk praktik itu cukup salah satu saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka semua kelas ya, hanya cukup 1 kelas saja. Silakan boleh diklik kelas yang mau digunakan untuk praktik. Nah, kemudian sampai sini setelah kelasnya sudah terbuka, saya akan berhenti dulu, saya pause dulu Bapak Ibu. Saya tanya lagi dulu kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di sini. Bagaimana? Apakah kelasnya sudah terbuka? Sudah berhasil masuk ke dalam sistem ruang kelas, Bapak Ibu? Mungkin boleh langsung dikonfirmasi di kolom chat ya, jika Bapak Ibu guru sudah berhasil. Oke, nah ini kolom chat saya langsung banyak yang membalas ya, langsung banyak yang merespon saya. Katanya sudah, oke. Oke, karena sudah banyak, saya langsung lanjut ya Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini setelah tadi kita sudah berhasil masuk ke dalam kelas, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuat daftar hadir ya, Bapak Ibu. Kemudian kita juga sudah membagikan materi. Sekarang kita pindah ke tab sebelahnya, yaitu yang tulisannya tugas. Kita akan bersama-sama hari ini mempelajari bagaimana caranya membagikan tugas. Silakan boleh diklik tab tugas. Kemudian, jika sudah terbuka, di sini Bapak Ibu jangan khawatir kalau tampilannya berbeda dengan saya, karena di sini saya memang sudah beberapa kali saya sudah menyiapkan soal begitu di sini untuk nanti akan dikerjakan oleh siswanya. Nah, Bapak Ibu untuk menambahkan soal, Bapak Ibu bisa langsung diklik saja tombol tambah tugas yang biasanya ada di bagian bawah dan ada di bagian atas kanan. Ini sama saja, boleh langsung diklik. Ini saya juga akan langsung klik. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah halaman sama seperti kemarin saat kita membagikan materi, yaitu tahapan-tahapan untuk kita bisa membagikan tugas. Tahapan yang pertama, yaitu kita harus mengisi dulu detail tugasnya. Sebelum saya lanjutkan pengisian detail tugas, saya ingin tanya lagi dulu kepada Bapak dan Ibu guru, bagaimana Bapak Ibu, apakah tampilannya sudah sama dengan saya, sudah sampai di bagian detail tugas?
Mungkin boleh direspon. Direspon lagi di kolom chatnya ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Saya baca dulu lagi kolom chatnya. Oke, saya di sini menggunakan 2 device ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Baik, langsung saja saya akan arahkan Bapak dan Ibu guru untuk mengisi bagian detail tugas. Ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang materi ya Bapak Ibu. Nah, cuman bedanya mungkin di bagian judul saja. Di bagian judul di sini pastinya untuk tugas Bapak Ibu guru bisa menuliskan tugasnya ini untuk keperluan apa. Misalnya latihan soal, boleh diisi latihan soal. Misalnya kuis atau ulangan harian, bisa diisi kuis atau ulangan harian. Misalnya untuk PTS atau PAS itu juga bisa. Di judulnya dibuat saja PTS dan PAS begitu. Nah, ini sebagai contoh saya akan menuliskan judul tugasnya adalah kuis gitu ya. Kuis sebelum PTS. Nah, seperti itu. Kemudian setelah judul tugasnya sudah ditulis, di bagian bawahnya ada judul bab. Nah, sama seperti materi kemarin, judul bab juga Bapak Ibu Guru bisa pilih maupun bisa langsung diklik saja buat judul bab baru. Supaya bisa kita ketik judul bab sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh misalnya Bapak Ibu tugasnya yang ingin diberikan adalah pelaksanaan PTS atau PAS. Pastinya untuk PTS dan PAS itu adalah gabungan dari beberapa bab. Nah, pastinya kita bisa tulis nih di sini di bagian judul bab. Misalnya bab 1 sampai bab 4 misalnya. Nah, seperti ini. Ini bisa juga. Begitu. Ini contohnya saya simpan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah di judul babnya sudah kita isi, di bagian bawahnya lagi ada deskripsi. Nah, kalau deskripsi ini juga mirip dengan deskripsi materi, namun kalau saya biasanya menjelaskan mengenai tugasnya itu, bagaimana perintah mengerjakannya, kemudian ada berapa soal. Nah, contoh seperti ini. Saya tulis soal terdiri dari 5 soal pilihan ganda misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pembuatan soal hari ini, praktiknya kita bersama ini akan saya tunjukkan pilihan ganda dan esai, bagaimana cara memasukkan tugasnya. Namun kita akan mulai dari yang pilihan ganda dulu. Jadi Bapak Ibu guru di bagian deskripsi boleh ditulisnya soal pilihan ganda. Kemudian setelah di deskripsi sudah terisi, di bagian bawahnya lagi ada penilaian, Bapak Ibu. Di bagian penilaian ini kita bisa atur tugas yang kita berikan ini mau dinilai dengan KKM atau dinilai tanpa KKM. Nah, kalau saran saya kita pilih yang dinilai dengan KKM. Kenapa? Karena nanti Bapak dan Ibu guru akan mendapatkan laporan dari ruang kelas. Berapa siswa yang lulus KKM, berapa siswa yang tidak, gitu. Namun jika misalnya di sini ada guru BK, saya pernah ada guru yang konsultasi, Mbak Stella, saya guru BK. Saya biasanya kalau memberikan tugas kepada siswa tidak saya nilai. Itu juga bisa. Opsinya di bagian penilaian dirubah, seperti itu. Kemudian setelah dipilih, ini saya pilihnya tugas dinilai dengan KKM, lalu KKM-nya saya isi. Ini di sini manual ya Bapak Ibu, lagi-lagi untuk KKM pastinya disesuaikan dengan mapel masing-masing, dengan sekolah masing-masing, dengan kebijakan masing-masing, begitu. Setelah KKM-nya sudah terisi, nah, tandanya sudah semua formulir di bagian halaman detail tugas ini terisi, kita bisa langsung lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu tahap buat tugas. Nah, tinggal kita klik saja tombol berwarna oranye yang ada di sebelah kanan bawah. Kemudian kita sampai ke tahapan yang kedua. Nah, sebelum saya lanjut, saya tanya dulu Bapak Ibu guru, apakah sudah sampai ke tahapan yang kedua juga? Sudah sampai di bagian pemilihan sumber soal? Oke, nah ini langsung banyak yang merespon, katanya sudah. Oke, baik. Saya lanjut ya Bapak Ibu, karena di sini sudah mayoritas sudah menjawab sudah, begitu. Saya langsung lanjut lagi. Nah, di sini seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kita bisa mulai dari yang pilihan ganda dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pemilihan sumber soal, Bapak Ibu bisa klik yang kedua, yaitu yang berwarna biru muda, yang bertuliskan soal pilihan ganda. Nah, untuk soal pilihan ganda ini Bapak Ibu guru bisa memasukkan soal ABCD, kemudian benar salah atau mitos fakta, itu semuanya bisa.
begitu. Kemudian setelah sumber soal kita tadi sudah pilih, kita akan dibawa ke sebuah halaman masih kosong nih Bapak Ibu. Bisa dilihat di bagian atasnya sumber soalnya ini sudah benar pilihan ganda dan sebelah kanannya ada jumlah soal masih 0 butir. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja. Jadi, Bapak Ibu guru, untuk kita bisa menambahkan soal atau memasukkan soal ke dalam sistem ruang kelas itu ada 2 cara. Cara yang pertama, saya biasa bilang caranya itu manual. Cara yang kedua yaitu dari template. Saya biasa bilangnya seperti itu. Untuk cara yang dari template itu adalah yang kemarin sudah kita sharekan kepada Bapak dan Ibu guru, sudah kita bagikan, sudah kita tugaskan juga, sudah disampaikan oleh Kak Rido, Bapak dan Ibu guru untuk menyiapkan soal dan mengedit di dalam template. Nah, itu adalah template soal. Nah, sekarang saya akan mulai dari penambahan soal yang manual dulu, supaya Bapak Ibu guru bisa mencoba juga bagaimana caranya untuk menuliskan soal yang manual. Nah, caranya Bapak Ibu bisa klik tambah soal yang berwarna oranye di sebelah kirinya. Kemudian setelah diklik, nanti akan ada beberapa detik waktu loading gitu ya Bapak Ibu. Akan muncul kolom-kolom. Nah, kolom-kolom di sini adalah kolom-kolom tempat Bapak dan Ibu guru bisa mengetik soal dan pilihan jawaban. Pastinya untuk kolom yang pertama di sini tempat Bapak dan Ibu guru bisa mengetik atau di copy paste soal dari yang sudah dimiliki. Contoh, misalnya saya mau ketik manual di sini. Saya ketik misalnya apa lagu kebangsaan Indonesia. Nah, saya ketik di sini misalnya. Kemudian setelah kolom pertanyaan, di bagian bawahnya ini adalah kolom jawaban. Karena ini adalah multiple choice ya Bapak Ibu, jadi kolom jawabannya harus terisi. Misalnya saya isi yang jawaban A, Indonesia Raya. Kemudian pilihan jawaban yang B, Indonesia Jaya. Oke, kemudian yang C, Tanah Air. Kemudian yang D, Jaya Indonesia misalnya. Nah, di sini disediakan sampai pilihan D. Namun jika Bapak dan Ibu guru ingin menambahkan pilihan sampai sampai E maksud saya, Bapak Ibu tinggal diklik saja tombol tambah pilihan jawaban. Nah, nanti kalau kita klik tambah pilihan jawaban, di bagian bawah itu akan muncul opsi baru, yaitu opsi yang E. Seperti itu. Nah, jika Bapak dan Ibu guru ingin pilihan jawabannya tidak sampai D, sampai C saja, atau ingin benar salah, kalau benar salah berarti hanya ada 2 pilihan gitu ya, mitos fakta juga cuma 2. Bapak Ibu bisa hapus pilihan jawaban. Cara menghapusnya bisa diklik lambang tempat sampah yang ada di sebelah kolom pilihan jawaban. Ini tinggal diklik saja, hapus, nanti hilang. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pilihan jawabannya sudah terisi, di bagian bawahnya lagi ada jawaban benar. Kita harus pilih jawaban yang benarnya itu yang mana. Begitu. Karena untuk pilihan ganda di sini nanti sistem yang akan membantu Bapak dan Ibu guru untuk memberikan nilai dan mengoreksi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu mengoreksi lagi. Kemudian kolom yang di bawah ini adalah kolom pembahasan. Ini kolom paling bawah ya Bapak Ibu. Di bagian kolom pembahasan di sini ini sifatnya opsional atau pilihan. Bapak Ibu guru boleh isi, boleh tidak. Kalau mau dikosongkan, boleh. Kalau mau diisi, boleh diisi dengan penjelasan mengenai kenapa jawaban yang benar itu adalah yang A. Kenapa bukan yang B, seperti itu. Nah, jika ingin kita tambahkan soalnya lagi, untuk soal yang nomor 2, Bapak Ibu tinggal diklik lagi yang berwarna oranye lagi tambah soal. Nanti akan muncul kolom-kolom baru untuk mengisi soal yang nomor 2. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, saya tanya lagi dulu nih, Bapak dan Ibu guru bagaimana, apakah sudah berhasil untuk menambahkan salah satu soal saja boleh, yang manual. Begitu, boleh diceritakan kalau sudah berhasil menambahkan satu soal. Biasanya banyak nih Bapak Ibu guru yang bertanya nih, Mbak Stella, saya guru matematika, bisa atau tidak ya memasukkan equation? Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit lagi. Di bagian atasnya setiap kolom, di sini ada simbol-simbol. Nah, simbol-simbol di sini itu adalah simbol, bukan simbol bohongan ya, Bapak Ibu bisa digunakan. Nah, untuk Bapak Ibu guru matematika bisa menggunakan simbol yang berbentuk akar kuadrat. Ini adalah simbol mathematical equation.
Kemudian untuk guru IPA atau guru kimia, jika membutuhkan formula kimia, bisa dipilih juga yang simbolnya seperti huruf C. Ini adalah simbol chemistry formula. Nah, yang paling banyak yang biasanya ditanyakan adalah jika ingin menambahkan gambar pada soal. Jika ingin menambahkan gambar, Bapak Ibu guru tinggal klik lambang yang seperti panah ke atas. Ada lambang tanda panah ke atas di pojok di simbol yang bawah sebelah kanan. Nah, ini jika kita menggunakan komputer ada tulisannya namanya image uploader, Bapak Ibu. Nah, jika ingin mengunggah foto tinggal diklik saja image uploader, nanti secara otomatis kita akan terbuka file-file yang ada di dalam laptop atau HP yang kita gunakan. Nah, ini contoh saya akan lampirkan gambar misalnya. Nah, ini sedang diunggah, lalu kemudian berhasil masuk gambarnya. Seperti itu. Untuk simbol-simbol ini bisa digunakan tidak hanya di kolom pertanyaan, tapi juga di kolom jawaban ya, Bapak Ibu Guru. Sampai sini saya baca dulu nih kolom chatnya. Tadi saya sudah bertanya Bapak Ibu Guru apakah sudah berhasil menambahkan soal. Saya akan lihat jawabannya apakah sudah ada yang menjawab atau belum. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ridwan dari SD Bintoro 9. Maaf Kak kalau ada soal cerita atau bacaan dimasukkan kemana? Oke, jika ada soal cerita atau bacaan, nah ini untuk Bapak Ridwan ya. Kita tidak bisa menuliskan bacaannya dulu, meletakkan bacaan, kemudian kita buat soal 1, 2, 3. Bacaan untuk soal nomor 1 sampai 5 itu tidak bisa. Saran saya, jika Pak Ridwan ingin melampirkan cerita atau bacaan, bisa lewat gambar saja. Jadi setiap soal ada ceritanya. Karena di ruang kelas ini juga sudah memiliki fitur acak soal nih, Bapak Ridwan. Jadi kalau misalnya kita aktifkan acak soal, nanti soalnya bisa teracak. Jadi siswa-siswi tidak bingung bacaannya ini yang mana, karena sudah masuk nempel di dalam soal. Jadi masing-masing soal bisa dilampirkan saja cerita atau bacaannya dalam bentuk gambar juga boleh. Begitu. Untuk Bapak Ibu guru agama yang biasanya melampirkan huruf dengan bahasa Arab ya, itu boleh di copy paste saja dari Microsoft Word yang sudah dimiliki, kemudian dipaste di dalam kolom. Itu nanti akan berhasil, begitu. Oke, dari username-nya iPhone XR, katanya tulisannya gagal. Nah, ini saya malah mau tanya dulu nih, tulisan gagalnya di sebelah mana nih? Bapak atau Ibu yang menggunakan username iPhone XR. Karena di sini kita masih belum ada tahapan lanjutan, jadi pasti masih berhasil semua karena masih manual nih, Bapak Ibu. Sudah clear, oke, sudah berhasil, sudah, baik. Saya lanjut ya, Bapak Ibu guru, karena di sini sudah banyak yang berhasil. Kemudian, Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan kita sudah mempraktikkan yang manual. Sekarang saya akan jelaskan lagi untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah mengedit file atau template yang kemarin sudah kita berikan, begitu. Nah, ini contohnya saya akan tunjukkan, saya sudah memiliki template soal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Soal yang sudah saya edit sesuai dengan template. Kemudian sudah ada gambar juga yang saya ingin lampirkan. Nah, ini caranya kita tinggal unggah saja yang sesuai dengan template ini. Saya kembali lagi ke dalam ruang kelas. Cara mengunggahnya, Bapak Ibu guru bisa langsung diklik saja tambah dari template soal yang ada di sampingnya tulisan tambah soal, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada tulisannya nih cara mengunggah soal, ada 2. Yang pertama unduh template. Nah, sebetulnya untuk unduh template ini yang kemarin sudah kami bagikan di grup Telegram ya, Bapak Ibu, jadi sebetulnya sama saja, tidak perlu diunduh lagi. Namun jika Bapak dan Ibu guru hilang template-nya, boleh diunduh lagi di dalam ruang kelas. Caranya tinggal diklik saja unduh. Nah, karena sudah dibagikan kemarin dan Bapak dan Ibu guru juga sudah kami minta untuk menyiapkan soalnya, kita tinggal unggah saja template tersebut. Tinggal diklik unggah template soal, kemudian kita cari filenya. Mana ya file yang sudah kita siapkan, gitu, yang sudah berisi dengan soal. Nah, ini saya cari dulu. Nah, ini dia, soal pilihan ganda. Jangan sampai tertukar Bapak Ibu ya, soal pilihan ganda hanya bisa dengan template pilihan ganda, esai hanya bisa dengan template esai. Nah, seperti ini, jika sudah seperti ini tandanya sudah berhasil, kita tinggal klik tambah soal. Nah, ini sedang proses dimuat. Kemudian akan ada tulisan berhasil menambahkan soal. Jika sudah berhasil seperti ini, kita sebetulnya masih bisa edit-edit Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, kita masih bisa hapus-hapus di bagian sini. Nah, seperti itu. Untuk pilihan Bapak dan Ibu guru nanti ke depannya jika ingin menggunakan ruang kelas kepada anak-anak, misalnya lebih suka lewat manual, ya boleh yang manual saja. Atau mungkin merasa yang lebih mudah itu lewat template, itu juga boleh.
Begitu. Jadi ini saya jelaskan dua-duanya supaya Bapak dan Ibu guru semuanya di sini bisa tahu bahwa ada 2 cara. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu saya tanya lagi apakah sudah cukup jelas untuk penambahan soal yang manual maupun yang template? Sebelum saya lanjut ke tahapan yang ketiga. Bapak Ibu, saya baca lagi dulu. Oke, kolom chat. Oke, ini dari Bapak atau Ibu yang iPhone katanya saya ambil file lewat Word. Nah, Bapak Ibu yang username-nya iPhone, pastikan file Word-nya itu sudah sesuai dengan template atau belum. Kalau belum sesuai dengan template, pasti gagal. Begitu, jadi harus sesuai dengan template. Jika ternyata sudah teredit template-nya lalu diunggahkan dan gagal, ada kemungkinan template-nya tersebut Bapak Ibu ada yang terhapus formatnya. Jadi gagal, begitu. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Nah, kira-kira dari 2 cara tadi Bapak Ibu guru lebih suka yang mana? Lebih suka yang manual atau yang template nih Bapak Ibu? Mungkin boleh diceritakan di kolom chat, jika lebih prefernya lebih yang mana gitu. Dari Pak Aris katanya template, ada dari Ibu Jumai Handayani manual. Manual saja sekali kerja katanya. Ada yang bilang mudah template. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan nih Bapak Ibu. Jadi untuk preferensi pasti setiap guru itu berbeda-beda. Ada yang lebih suka template, ada yang lebih suka manual gitu ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka manual. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang lebih suka template dan itu dipersilahkan begitu. Yang penting sudah cukup jelas ya Bapak Ibu guru. Mantap sekali. Sekarang kita lanjut ke tahapan kita yang terakhir, yaitu tahapan bagikan tugas. Jadi Bapak Ibu guru bisa langsung klik tombol yang ada di pojok kanan bawah yang berwarna oranye, bertuliskan lanjut bagikan tugas. Kemudian setelah diklik lanjut bagikan tugas, nah di sini kita sudah dibawa ke halaman yang step yang ketiga, yaitu tahapan bagikan tugas. Pengaturan yang pertama di sini adalah pengaturan mengenai penerima tugas. Jadi kelas penerima tugas itu Bapak Ibu guru bisa langsung secara serentak membagikan langsung ke 10 kelas, atau ke 12, atau ke 5, atau ke 3 kelas. Selagi kelas tersebut adalah milik Bapak dan Ibu guru, bukan milik rekannya gitu ya. Itu bisa kita bagikan sekaligus, supaya tidak bolak-balik 2 kali kerja gitu. Kemudian selain kelas penerima tugas bisa kita atur, di bagian bawahnya lagi ada waktu pembagian tugas. Nah, di bagian waktu ini kita bisa atur. Misalnya kita mau bagikan sekarang juga boleh. Tapi jika Bapak dan Ibu guru ingin diatur, misalnya saya mau buat tugasnya malam ini, tapi untuk PTS atau ulangan besok pagi misalnya, itu juga bisa. Nah, ini contohnya saya mau atur jadwal pembagiannya, tugasnya ini mau saya berikan besok saja. Itu bisa. Kemudian jangan lupa tidak hanya tanggal, namun jamnya juga kita harus tentukan. Misalnya untuk besok pagi, yaitu jam 7 pagi misalnya. Di sini tinggal saya tulis saja jam 7.00. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ini adalah pengaturan soal. Nah, di bagian pengaturan soal, di sini pertama kita bisa atur batas waktunya, bisa kita tentukan sendiri. Bapak Ibu guru deadline-nya sampai kapan? Ini pasti ya, kebanyakan guru-guru pasti jika memberikan tugas kepada siswa-siswi, pasti ada batas waktunya, entah minggu depan, entah 2 hari lagi, entah 3 hari lagi, itu pasti ada batas waktunya. Nah, di sini kita bisa atur, kita bisa pilih tugas ini memiliki batas waktu. Kemudian kita pilih batas waktunya. Seumpama batas waktunya sampai tanggal 27. Di sini saya pilih sampai tanggal 27. Kemudian jamnya juga kita bisa atur. Misalnya mau diatur terakhir jam 22 malam, misalnya jam 10 malam, itu juga bisa. Kita setel di sini. Begitu. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini ada durasi pengerjaan tugas nih Bapak Ibu. Nah, di bagian durasi ini sebetulnya kami siapkan, tim dari ruang kelas ini siapkan untuk Bapak dan Ibu guru yang sekolahnya ingin mengadakan PTS atau PHS atau ulangan harian serentak di sekolah bersama-sama gitu. Biasanya kita menggunakan durasi ya Bapak Ibu kalau PTS atau PHS. Nah, ini bisa kita pilih atur durasi. Dari 1 menit sampai 1440 menit ini bisa. Namun kalau mau diatur tanpa durasi juga boleh, begitu. Kemudian yang terakhir, ini adalah pengaturan mengenai acak soal dan acak jawaban. Ini yang tadi juga sudah disampaikan Mbak Nitya, sudah saya sampaikan juga sedikit. Acak soal bisa kita aktifkan, nanti berubah menjadi biru tombolnya seperti ini. Kalau sudah kita aktifkan, tandanya nanti soal yang kita berikan ke anak-anak itu pasti akan teracak, Bapak Ibu. Tidak hanya soal, tapi jawabannya juga kita bisa aktifkan. Jadi nanti soal nomor 1 saya dengan soal nomor 1-nya Mbak Nitya
itu berbeda dengan soal nomor satunya Mas Rido misalnya. Jadi kita semua bertiga pasti beda. Tidak hanya soalnya, tapi ABC-annya juga pasti langsung sudah teracak-acak. Jadi hal ini bertujuan ya Bapak Ibu supaya nanti siswa-siswi itu tidak saling bertanya dengan temannya, tidak saling bertukar jawaban, seperti itu. Ini diharapkan bisa membantu, bisa menjadi solusi bagi siswa-siswi yang dikhawatirkan saling contek-contekan gitu ya. Kemudian, jika semua sudah kita atur dan sudah yakin, nah Bapak Ibu guru bisa langsung klik bagikan tugas sekarang yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian setelah itu ada konfirmasi, ini bisa langsung diklik ya. Oke, langsung ada tulisan berhasil membuat tugas. Seperti itu. Nah, ini masuknya ke bagian terjadwal nih saya nih tadi Bapak Ibu. Nah, sampai sini saya tanya lagi dulu Bapak Ibu guru, apakah untuk pembuatan soal yang pilihan ganda sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, saya akan lanjut ke yang esai nih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin boleh ditanyakan di kolom chat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bisa Mbak, sudah langsung dibagikan. Oke, mantap. Ini dari Ibu Sunarti katanya mau masuk ruang kelas masih gagal terus. Oke, ini mungkin Ibu Sunarti boleh diceritakan gagalnya tulisannya gimana? Apakah password-nya salah, ataukah internetnya mungkin kurang baik, begitu. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, ini semoga ada 4 orang yang merespon di kolom chat mewakili ada 300 lebih Bapak Ibu guru yang ada di ruangan Zoom, begitu. Semoga mewakili nih Bapak Ibu guru yang komen hanya 4. Saya lanjut ya Bapak Ibu ke penambahan soal yang esai. Caranya sama banget dengan yang tadi. Bapak Ibu sama persis dengan cara yang tadi pilihan ganda. Kita tinggal klik saja tambah tugas. Kemudian kita akan masuk lagi ke bagian halaman yang putih ini, detail tugas, buat tugas, dan bagikan tugas. Nah, saya rasa di bagian ini Bapak dan Ibu guru pasti sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu sudah cukup tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi, ini tinggal sekilas saja. Nah, ini saya akan langsung isi, Bapak Ibu guru juga boleh langsung diisi detail tugasnya. Contoh misalnya saya tulis untuk judulnya adalah PAS semester genap misalnya. Kemudian judul babnya saya mau tulis saja semua bab. Nah, karena PAS nih. Semua bab semester genap. Nah, ini bisa. Kemudian kita simpan, lalu di bagian deskripsi saya jelaskan lagi soal terdiri dari 5 soal esai. Nah, kemudian, ini penilaian sama, saya atur dengan KKM, saya tulis KKM-nya 78 misalnya. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan lanjut buat tugas. Nah, ini saya klik. Nah, kemudian di tahapan yang kedua, di sini Bapak dan Ibu guru bisa memilih soal yang paling atas, yaitu soal yang esai. Begitu, jadi silahkan boleh dipilih soal yang paling atas. Kemudian sama dengan yang pilihan ganda tadi ya, Bapak Ibu ada 2 cara juga, manual dan template. Nah, kita mulai dari yang manual dulu. Tapi sebelum saya mulai, saya baca lagi dulu kolom chat. Saya pastikan Bapak dan Ibu guru sudah sama dengan saya tampilannya nih. Sambil saya klik deh tambah soal. Nah, ini nanti kolom-kolomnya sudah muncul. Saya baca lagi kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak Alif nih. Kunci jawaban apakah ditulis di jawaban? Ini untuk yang pilihan ganda atau yang esai nih, Pak Alif. Untuk yang pilihan ganda tadi sudah ada kolom jawaban yang benar di bagian bawah. Jadi bukan ditulis di jawaban. Tapi ditulis kita pilih di bagian bawah sudah ada kolomnya sendiri ya. Kemudian, ini adalah pertanyaan bagus sekali nih dari Bapak Muhammad Purwanto. Dalam satu judul tugas, apakah bisa dibuat untuk 2 jenis soal, ganda dan esai digabung? Oke, Bapak Purwanto, untuk metode atau jenis soal yang kita gabungkan, itu untuk sementara ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi kami masih belum bisa mengakomodasi soal yang digabung. Namun, kenapa? Karena soal yang pilihan ganda itu akan dikoreksikan otomatis oleh sistem. Namun untuk yang esai, Bapak Ibu gurunya tetap harus memeriksa. Nanti saya akan tunjukkan juga lebih detail untuk cara mengoreksi soal yang esai. Begitu Bapak, siapa ini tadi? Bapak Purwanto ya, semoga cukup jelas. Saya lanjut lagi nih Bapak Ibu untuk soal yang esai manual. Nah, untuk yang esai kolom-kolomnya lebih sedikit dari yang pilihan ganda, hanya ada kolom pertanyaan yang bisa kita tulis pertanyaan, misalnya
Apa warna bendera Indonesia misalnya. Nah, kemudian di bagian pembahasan ini juga sifatnya opsional atau pilihan, boleh diisi, boleh tidak. Jadi boleh dikosongkan, begitu. Kemudian yang bagian bawahnya lagi ini adalah bobot soal. Nah, di bagian bobot soal ini kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misalnya kita mau buat bobot soalnya 20, itu boleh. Nah, ini untuk yang esai manual ya. Sampai sini saya tanya lagi dulu, Bapak Ibu guru bagaimana? Untuk yang esai manual, apakah sudah cukup jelas? Harusnya sudah cukup jelas nih ya, karena mirip-mirip dengan yang pilihan ganda namun lebih mudah begitu. Jelas kata Bapak Saiful Rohman. Oke. Jelas Mbak kata Ibu Viva. Oke, Pak Ridwan juga sudah cukup jelas. Mantap. Saya lanjut ya Bapak Ibu untuk yang template nih. Nah, untuk yang template saya punya soal bentuknya seperti ini. Ini sudah saya siapkan juga soalnya, kemudian ada pembahasan untuk template-nya. Dan ini soal nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4 juga sudah ada gambarnya ya dalam bentuk tabel. Nah, ini tinggal kita unggah. Sama dengan yang tadi caranya. Saya kembali lagi. Kemudian diklik yang sebelah kanan, yaitu tambah dari template soal. Lalu di sini saya klik unggah template soal. Nah, sama banget. Semoga ini mudah ya digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di sini. Nampaknya Bapak Ibu guru kebanyakan milenial di sini ya. Jadi sudah sangat cakap dalam berteknologi nampaknya. Kemudian saya pilih soal esai, lalu di sini berhasil. Kalau saya pilihnya tadi yang pilihan ganda pasti gagal Bapak Ibu. Jadi sudah otomatis sekali kalau gagal tandanya tidak sesuai dengan template yang ditentukan. Kalau sudah sesuai dengan template tandanya pasti berhasil. Begitu. Nah, ini punya saya sudah berhasil memasukkan ada 5 soal yang dari template dan 1 soal manual tadi. Di sini ada 6 soal punya saya Bapak Ibu. Dan bobot soalnya ini masih 10 semua, kecuali nomor 1 tadi ya 20. Saya mau ganti bobot soalnya untuk yang esai. Jadi penentuan bobot soal untuk esai itu ditentukan oleh gurunya masing-masing. Dan pastinya antara soal itu bisa berbeda. Soal nomor 1 dengan soal nomor 2 pastinya tingkat kesulitannya terkadang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, inilah waktunya Bapak dan Ibu guru menjadi guru yang merdeka menilai. Karena untuk pembobotan soal, bebas, bobotnya mau berapa saja boleh. Mau 30, soal nomor 2 boleh. Kemudian soal nomor 3 saya mau bobotkan 20, boleh. Soal nomor 4 saya mau bobotkan seumpama 15, boleh. Soal nomor 5, nah ini saya mau bobotkan lagi 30, itu juga bisa. Kemudian soal terakhir nih, soal nomor 6, di sini saya mau bobotkan 25, itu juga bisa. Kok banyak sekali Mbak, nanti nggak genap 100. Nah, kita lihat di bagian atas total bobot soal saya ini 140. Di sini nggak masalah Bapak Ibu jika bobot soalnya 140, karena nanti untuk rekapitulasi atau perhitungan nilainya akan dibantu rumusnya oleh ruang kelas. Begitu. Yang penting gurunya sudah menentukan saja nih bobot soalnya berapa, nanti setelah siswanya mengerjakan, gurunya mengoreksi. Nanti akan saya tunjukkan juga cara mengoreksi soalnya. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil nih untuk menambahkan soal yang template dan yang manual untuk yang esai? Jika sudah berhasil, boleh dikonfirmasi di kolom chat ya Bapak Ibu, supaya kita bisa langsung lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan bagikan tugas. Wah, mantap nih. Sudah berhasil, sudah Kak, sudah. Oke. Sudah berhasil, sudah clear, kata Ibu Indah. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk tahapan yang terakhir, yaitu bagikan tugas. Nah, ini sama persis dengan yang tadi. Di sini Bapak Ibu bisa langsung settingannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini saya mau bagikan sekarang waktunya. Nanti saya akan tunjukkan dari sisi dari tampilan siswanya, supaya Bapak dan Ibu guru di sini bisa lihat seperti apa sih tampilan dari siswa kalau mengerjakan soal di ruang kelas gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Oke. Saya lanjut lagi dulu. Ini ada Bapak Ibu Adibah Asila. Maaf untuk bobot soal yang pilihan ganda bagaimana? Jadi untuk pilihan ganda Bapak dan Ibu guru itu tidak ada bobot soal. Jadi bobot soalnya itu 100 maksimal. Dibagi sama rata antara soal nomor 1, 2, dan 3 sampai 10 misalnya itu sama. Jadi bobot soalnya antar soal itu sama untuk yang pilihan ganda. Namun untuk yang esai itu baru kita bisa modifikasi. Begitu ya. Oke, saya atur lagi di sini tugasnya memiliki batas waktu, misalnya batas waktunya lalu batas waktunya di jam 10 pagi misalnya.
Nah, lalu tanpa durasi dan mode acak soal. Lalu bagikan tugas sekarang. Nah, kemudian ada konfirmasi lagi, bagikan tugas ya. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat soal. Sampai sini Bapak Ibu, apakah sudah berhasil juga Bapak dan Ibu guru dalam membuat soal? Mungkin boleh diceritakan lagi di kolom chat. Jika sudah berhasil Bapak Ibu. Oke, sudah. Nah, ini saya akan pindah ke HP ya Bapak Ibu karena saya mau tunjukkan kepada Bapak dan Ibu guru bagaimana caranya siswa-siswi itu mengerjakan soalnya gitu. Karena tadi sudah dilihat dari HP dari gurunya. Gurunya itu seperti apa? Nanti saya tunjukkan dari siswanya. Sebentar, saya buka dulu, saya siapkan dulu HP saya ya Bapak Ibu. Saya ambil baca komen dulu deh. Sudah, tinggal bagikan tugas dari Ibu Jumai, mantap. Bapak Saifur Rahman juga sudah. Nah, di bagian siswa yang mengerjakan soal ini, Bapak Ibu guru tidak perlu praktik ya, tinggal menonton saya saja gitu. Saya sharing layar dulu. Nah, ini dia aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Ruang Guru ya, Bapak Ibu. Tidak lewat website supaya notifikasi dan lain-lain itu lebih muncul, begitu lebih jelas muncul. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ada ruang kelas dan ada 38 tugas aktif. Nah, tugas aktif yang 38 ini tinggal diklik saja Bapak Ibu. Kemudian setelah diklik lalu ini ada kelasnya, ini kelas saya. Nah, lalu di bagian atas ini ada 2 tugas. Diklik, nah ini siswanya. Nah, ini saya akan mulai dari mengerjakan soal yang pilihan ganda dulu ya, Bapak Ibu guru. Jadi yang bawah saya dulu yang saya kerjakan. Nah, di sini siswa-siswi bisa melihat skor maksimalnya 100, KKM-nya 75, dan deadline-nya tanggal 4 Maret misalnya. Dan mereka juga bisa meninggalkan komentar di sini. Nah, sekarang saya sebagai siswa langsung klik saja yang paling bawah, yaitu kerjakan tugas. Kemudian, nah ini dia. Untuk siswa yang pilihan ganda itu tinggal diklik-klik saja. Nah, misalnya seperti ini. Jawabannya sudah saya pilih, kemudian, nah ini saya pilih lagi. Ini saya pilih lagi. Nah, kemudian, nah di sini saya pilih lagi. Ini soal nomor terakhir, nomor 5 yang pilihan ganda. Kemudian tinggal diklik saja kumpulkan yang ada di pojok kanan, lalu klik kumpulkan. Nah, siswa-siswi bisa langsung melihat nilainya berapa. Nah, ini nilai saya 80, Bapak Ibu, sebagai siswa, saya mau lihat 80 itu benarnya berapa, salahnya berapa. Ternyata benarnya 4 dan salahnya 1. Tapi, saya sebagai siswa tidak bisa melihat mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Kenapa? Karena waktu mengerjakannya, deadline-nya belum selesai, batas waktunya. Jadi, saya baru bisa melihat nilai saya, tapi saya masih belum tahu yang salah yang mana. Begitu, jadi tidak perlu khawatir nanti takutnya mereka bocorin ke temennya soal yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Tidak perlu khawatir karena masih diumpetin jawaban yang benarnya. Kemudian yang berikutnya saya akan langsung lanjut mengerjakan yang esai di sini sebentar. Oke, yang esai saya kerjakan, saya klik kerjakan tugas. Kemudian saya jawab nih, misalnya di sini. Jadi untuk yang esai akan ada kolom di sini ya Bapak Ibu, kolom untuk siswa-siswi bisa mengetik bebas. Namun di bawahnya lagi ada tambah berkas. Nah, tambah berkas di sini sebetulnya adalah tempat siswa-siswi itu bisa melampirkan proyek atau melampirkan gambar, melampirkan video atau melampirkan tugas-tugasnya yang dalam bentuk file itu bisa. Jadi misalnya Bapak dan Ibu guru adalah guru matematika. Jadi kalau mengetik matematika angka di sini kan sulit ya Bapak Ibu. Nah, siswanya bisa nih mengerjakannya di kertas dulu, dicoret-coret, kemudian mereka foto, lalu mereka unggah. Itu bisa. Kemudian bisa juga tempat Bapak dan Ibu guru meminta, misalnya guru kesenian, anak-anak diminta untuk tugasnya menggambar. Nah, lalu sudah menggambar, gambarnya tinggal difoto, lalu masukkan ke dalam sistem sini. Ini juga bisa. Begitu. Kemudian apalagi ya? Misalnya Bapak dan Ibu guru meminta siswa-siswinya untuk membuat video pidato, praktek pidato. Itu juga bisa. Nanti tinggal ditambah saja berkasnya. Begitu. Nah, ini soal yang terakhir. Saya ketiknya ngasal saja ya Bapak Ibu.
Lalu di paling atas di sini ada kumpulkan. Saya pilih kumpulkan. Lalu ya, yakin. Nah, di sini saya sudah berhasil, namun untuk yang esai tidak ada nilainya. Kenapa? Karena belum dikoreksi oleh gurunya. Sekarang saya mau pindah lagi nih, Bapak Ibu, ke perangkat saya satunya. Untuk membagikan layar, bagaimana cara mengoreksi yang sudah dikerjakan oleh siswa tadi, begitu. Nah, ini dia, Bapak Ibu, layar saya sudah tampil. Nah, ini saya refresh dulu. Kemudian, setelah di-refresh atau disegarkan gitu ya, kita bisa lihat, oh ini ternyata sudah ada 3 siswa yang mengumpulkan. Contoh, saya mau lihat yang pilihan ganda dulu. 3 siswa nih siapa saja dan nilainya berapa. Nah, di sini saya bisa langsung klik pekerjaan siswa. Begitu. Kemudian, saya mau lihat, oh ternyata yang sudah mengerjakan adalah Niluh Ayu Nitya Laksmi dan Ridho Livrandi dan Stella. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru selain bisa melihat, selain dibantu untuk mengoreksi yang pilihan ganda, ruang kelas juga sudah memiliki fitur analisis tugas, di mana Bapak dan Ibu gurunya akan mendapatkan perhitungan nilai mengenai tugas. Tugasnya ini yang dinilai sudah berapa siswa secara otomatis tadi, kemudian nilai rata-ratanya berapa, lalu di bagian bawahnya nilai tertingginya berapa, dan nilai terendahnya berapa. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya juga ada tabel yang bertuliskan persebaran nilai siswa. Dan di bagian bawahnya juga sudah ada analisis soal. Kita bisa lihat mana soal-soal yang dinilai oleh siswa itu salah, maksudnya susah begitu ya, atau mudah. Kita bisa menganalisis dari jumlah benar salahnya. Oh, ternyata dari soal nomor 1 nih semuanya salah. Oh, berarti soal nomor 1 nih sulit nih sepertinya. Begitu. Ini bisa kita lihat. Dan pastinya analisis soal, kemudian perhitungan nilai, persebaran nilai di sini semua bisa diunduh dan bisa di print out. Begitu. Lalu saya lanjut lagi ke soal yang esai. Sebentar, Bapak Ibu. Saya pindah ke yang esai. Nah, ini dia yang esai. Cara mengoreksinya, nah di sini nilainya dinilai belum ada, baru ada 3 orang yang mengumpulkan. Tinggal diklik saja, dikumpulkan oleh siapa. Misalnya saya mau koreksi punyanya Niluh Ayu Nitya Laksmi. Nah, di sini tinggal kita klik beri nilai, lalu diketik saja manual. Oh, ini dari jawabannya Kanitya seperti ini. Nah, dari nilainya maksimal 20, saya mau berikan, wah ini bagus sekali jawabannya. Saya tulis 20. Kemudian di soal berikutnya, dari 25, skor maksimalnya, di sini jawabannya sudah baik-baik sekali. Nah, ini nampaknya Kanitya ini niat nih mencari jawabannya gitu ya. Saya tulis di sini skornya kurang sedikit 23. Kemudian dari 20 skor maksimal, saya mau berikan misalnya 10. Ini bebas, merdeka menilai. Nah, contohnya ini, dari 30 skornya saya mau nilai 20 saja. Ini juga bisa. Nah, kemudian dari soal nomor 5 nih ada skor maksimalnya 15, saya mau berikan 13 karena kurang sedikit. Lalu saya bisa berikan feedback di bagian bawahnya ini, ada catatan tugas dari guru. Ini sifatnya juga opsional, boleh diisi, boleh tidak. Jika mau diisi, misalnya saya berikan feedback, jawaban kurang lengkap misalnya. Tinggal saya tulis saja di sini. Jadi mereka, anak-anak itu bisa tahu, oh kenapa saya nilainya segini gitu. Mereka bisa tahu. Nah, ini contohnya yang soal nomor terakhir saya nilai 28. Kemudian saya tulis aja di sini good job. Itu juga bisa. Kemudian terakhir gurunya jika sudah semua diberikan skor tinggal klik lanjut berikan penilaian. Nah, langsung di sini Bapak dan Ibu gurunya akan melihat nilainya Nitya 81. Kok bisa nilainya Nitya 81? Dari mana? Nah, ini saya akan klik lihat penjelasan. Kemudian, nah ini sedang proses ya Bapak Ibu. Kemudian di sini akan ada penjelasan mengenai perhitungan total nilai pada tugas esai. Nah, contohnya ini, nah saya scroll ke bawah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pilihan ganda skor maksimalnya juga 100, namun bobot soalnya itu sama rata.
Begitu. Untuk esai, karena bobot soalnya ditentukan oleh gurunya, ruang kelas sudah menyiapkan rumus. Untuk total nilai itu didapatkan dari jumlah nilai siswa per soal dibagi jumlah bobot soal dikali 100, Bapak Ibu. Jadi nilai maksimumnya tetap 100. Nah, contohnya simulasinya seperti ini. Ini ada siswa namanya Budi. Bobot soal yang diberikan gurunya dari 5 soal itu adalah maksimal skornya 50. Meskipun berbeda-beda bobotnya setiap soal. Nah, nilainya Budi ini 45. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang didapatkan total nilai. Nah, ini adalah jumlah nilai siswa per soal. Nah, ini 45 tadi ya nilainya Budi, kemudian dibagi skor maksimalnya ada 50 dikali 100. Nah, oleh karena itu nilainya Budi, oke sebentar. Nilainya Budi adalah 90 di bagian bawahnya ini. Begitu, Bapak Ibu. Semoga cukup jelas untuk kenapa bisa didapatkan perhitungan nilainya bisa 81. Nah, langkah berikutnya tinggal diklik saja perbarui nilai. Oke, sebentar. Ini sedang ada kesalahan. Oke, nah ini dia nilai siswa berhasil diperbarui. Begitu. Jika sudah seperti ini nilainya Niluh Ayu Nitya Laksmi sudah 81. Kita mau pindah ke soal berikutnya, tinggal kita lihat saja. Oh, ini sudah mengumpulkan. Siapa nih? Oh, Ridho Livrandi. Begitu, Bapak Ibu. Nah, saya kembali lagi. Sampai sini, saya tanya lagi dulu kepada Bapak dan Ibu guru, di sini apakah untuk bagaimana caranya mengoreksi, mengunggah tugas, apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Jika sudah cukup jelas, boleh sekali direspon di kolom chat. Jika masih ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di kolom chat. Saya ingin konfirmasi dari Bapak dan Ibu guru yang masih setia hadir di sini. Begitu. Oke, dari Bapak Saifur Rahman sudah sangat jelas, kemudian Ibu Ranti sudah sangat jelas, yang lainnya juga sudah merespon sangat jelas. Nah, fitur terakhir Bapak Ibu, di sini kami juga sudah memiliki fitur analisis nilai. Nah, analisis nilai Bapak Ibu bisa lihat ini ada di tab sampingnya tugas, ada live teaching, di sampingnya lagi ada analisis nilai. Nah, analisis nilai di sini Bapak dan Ibu guru ini mirip rapot. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu lagi melakukan perhitungan nilai. Karena setiap siswa sudah akan mendapatkan nilai rata-ratanya berapa, jumlah tugas di bawah KKM-nya berapa, ini rekapitulasi nilai mereka sudah dapat. Begitu. Berikut juga dengan penjabaran tugas-tugasnya itu masing-masing nilainya berapa. Ini sudah didapatkan di sini. Dan pastinya bisa kita unduh juga sebagai gurunya. Bisa di print out. Kemudian, tidak hanya itu, Bapak Ibu gurunya juga akan mendapatkan performa tugas nih, penilaian mengenai performa tugas. Nah, ini dalam bentuk grafik setiap kelas, nilai rata-ratanya berapa, kemudian jumlah siswa di bawah KKM-nya juga bisa melihat di sini. Ini dalam bentuk grafik. Kalau tidak suka dalam bentuk grafik, dalam tabel juga sudah disiapkan. Jadi ini semua sifatnya otomatis. Bapak Ibu guru tidak perlu lagi secara manual memasukkan nilai, secara manual nulis satu-satu, kemudian ngitung lagi, ini tidak usah. Karena sudah disediakan di sini. Lalu, jika ingin di print out, atau masih ingin diedit-edit di Microsoft Excel, tinggal diunduh saja. Nanti akan terunduh dalam format Microsoft Excel. Nah, tidak hanya skala pengetahuan ya, Bapak Ibu guru, ruang kelas juga sudah provide atau sudah menyediakan skala sikap. Nah, skala sikap ini Bapak dan Ibu guru akan melihat siswa-siswi ini mengerjakan tugasnya komplit atau tidak. Jadi mereka tidak bisa bohong. Contoh nih, Niluh Ayu Nitya Laksmi. Mengerjakannya ini penyelesaiannya 88%. Oh, berarti masih ada berapa belas persen tugas belum dikerjakan oleh Nitya. Kemudian ternyata Nitya ini 1 kali terlambat mengumpulkan tugas. Nah, ini bisa dapat laporannya di sini. Jadi anak-anak tidak bisa bohong. Kalau mereka bilang, saya sudah mengumpulkan dan tidak terlambat, Bu. Nah, di sini sudah ada raport keterlambatannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih dari seluruh fitur-fitur yang sudah kita bahas dari hari pertama, dari mulai membuat kelas, daftar hadir, materi, tugas, analisis nilai, mengoreksi, analisis tugas, analisis soal, seluruhnya itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru secara gratis. Jadi Bapak Ibu guru tidak akan diminta biaya sedikit pun ya, dan ini selamanya gratisnya gitu Bapak Ibu. Oke, kebetulan materi saya sudah habis nih Bapak dan Ibu guru. Semoga saja semua yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru.
Ini ada yang komen katanya, kok susah katanya Ibu Riri. Wah ini saya bingung nih. Susah nih bagaimana nih definisi susah? Soalnya susah atau gimana nih Bapak Ibu? Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali ditanyakan di grup Telegram ya, Bapak dan Ibu guru. Jika ingin membutuhkan pelatihan lanjutan di sekolah masing-masing, juga boleh sekali nanti bisa hubungi tim yang ada di grup Telegram. Selama 3 hari ini, Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, atau mungkin terlalu cepat, atau mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apresiasi juga untuk Bapak dan Ibu guru dari Kabupaten Demak yang sudah ikut konsisten selama 3 hari. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, jadi sertifikatnya juga berkah ya Bapak Ibu ya, jika komplit selama 3 hari. Terima kasih banyak. Setelah ini saya akan kembalikan kepada Mas Rido yang akan memandu Bapak dan Ibu guru untuk bermain games Kahoot yang berhadiah pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi langsung saja saya serahkan kepada Mas Rido. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.